Aku akan ngelelang keperawanan aku. Ini dia nih, ya kan, snack sultan. Main kuda lumping lu nggak berdarah, titiu lu aja yang kecil gitu loh. Halo, balik lagi ke channel gue Wicakpur. Gue nggak tahu harus ngomong apa, gue nggak tahu harus berpikiran gimana. Kita langsung lihat videonya, oke? Udah 2 bulan self quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Tuh, gue kemarin tuh bikin konten setan. Bener, ternyata setan udah keluar sebelum lebaran. Aduh. Bentar. Para laki-laki jangan berpikir patungan ya. 2 miliar lo patungan, lalu lo beli dia nih, ya kan, snack sultan. Jangan. Kita ambil positifnya aja. Dia jual keperawanan seharga 2 miliar untuk membantu bencana COVID-19. It's okay, itu nggak masalah lah. Gue nggak tahu di sini dia mau pajak sosial. Yang gue akan prediksi adalah di sini dia akan dipanggil KPAI. Gue nggak tahu penyelesaiannya kayak gimana. Udah pasti sih nomor gue nih dipanggil KPAI nih sama tim gugus tugas nih, udah pasti banget. Tapi yang gue nyeselin di dia ngomong konten ini, dia ngomong pengen menjual keperawanannya seharga 2 miliar. Gue nggak tahu hati wanita di luaran di sana gimana, gue nggak tahu deh, ya kan. Satu, mungkin ada yang nyesel, aduh, perawan gue udah hilang nih sama laki gue, badan gue bisa jual ya paling nggak 50 juta 60 juta, enggak, ya kan, mana laki gue jelek lagi, ya kan. Nanti yang paling parah itu adalah semua lelaki atau semua sultan akan melihat wanita dari sisi keperawanan aja. Kalau kita lihat dari definisi keperawanan adalah keutuhan selaput darah, tau nggak? Yang dimana nanti ada titiu masuk, dan di situ kalau penetrasinya bagus, dan di situ akan berdarah. Nah, dia situ cuma keperawanan gitu loh. Seandainya kita kita mikir nih, kita berimajinasi nih. Gitu. Anggaplah gue yang beli. Hey, gue mau beli nih buat bantu COVID. Ayo, di mana hotelnya? Ikat. Terus gue ngomong, kalau nanti gue main kuda lumping lu nggak berdarah, gue nggak bayar ya kan? Terus akhirnya main, set nggak berdarah. Terus gue udah dapet badannya dia, gue udah dapet bolongannya dia, gue nggak bayar gitu loh karena berdarah. Terus paling dia, kok nggak berdarah sih? Lalu lalu dia ngomong gini palingnya, titiu lo aja yang kecil gitu loh. Sekarang gimana penyelesaiannya? Ya gak gimana mana, karena definisi keperawanan bagi lo adalah selaput darah yang punya lo udah, yang masih utuh itu dipenetrasi akhirnya berdarah. Kalau yang beli titiu lo kecil nggak akan berdarah. Dan satu lagi ya, selaput darah itu bisa dibeli sekarang. Banyak orang yang memanfaatkan selaput darah ditaruh vaginanya untuk menjual. Ya, gue masih perawan nih, gue jual 40 juta, gue jual 30 juta. Itu loh. Jadi para sultan bener-bener harus milih nih. Gue juga nggak tahu nih basic Sarahkil Salsabila ini golongannya adalah darah biru atau apa, gue nggak tahu. Tapi yang gue nyeselin nih, dia ngomong gini, gue kasihan ke para wanita yang lain, ya kan. Gue nggak tahu ya apa serendah itu dia menghargai 2 miliar, gue nggak tahu. Dan gue juga susah
dan para kaum laki-laki pasti susah gitu loh. Karena sudah ada red sekarang, namanya red harga perempuan, ya enggak. Muka seperti Sasakil harganya 2 miliar, muka seperti Vanes ya kan 80 juta, muka seperti siapa sih, Amel Afi sekian. Banyak sih, gue bilang gimana ya, miris gue. Tapi harus digarisbawahin, dia positif tapi salah gitu loh. Dia positif tapi salah, gue juga bingung gitu loh. Gue harus ngebela, gue harus gimana. Gue lebih cenderung applause kepada mereka-mereka yang menjual keintimannya untuk bertahan hidup daripada dia menjual keperawanan seperti ini nih gitu loh. Karena udah gak ada harganya gitu loh. Di sini udah desit, ini hanya panjat sosial gitu loh. Tapi yang gue aneh sebelumnya dia adalah ngomong pengusaha. Kenapa dia itu nggak ngomong gue mau nyumbangin aset perusahaan gue dan dia menjual produk gue ini, akhirnya kan bagus. Produknya dia kejual dan nama dia kejual dan dia baik gitu loh. Gue nggak tahu perusahaan apa yang dikelola sampai dia akan menjual keperawanannya gitu loh. Gue minta nih pemerintah KPAI untuk manggil Sarahkil Salsabila ini, karena dia udah kena undang-undang penjualan manusia nih, ya kan. Dia udah sebagai bandarnya, dia udah sebagai pelakunya, ya enggak. Udahlah, tapi kita maafin aja deh. Yang penting dipanggil aja dulu, suruh klarifikasi, suruh semuanya kayak gimana. Yang penting dia sudah menyatakan dia pengen membantu bencana COVID-19 ini biar lebih baik. Oke deh, jadi kesimpulannya, bagi teman-teman nih laki-laki nih yang mau nikah nih, ya kan, siapin duit banyak deh, karena wanita sekarang udah masang red nih, ya kan. Yang gue bilang, si Sarahkil sekian, Vanes sekian, Amel sekian, Amerika sekian, Amerini sekian, banyak dah. Sama siapa kek gue juga nggak tahu, ya kan. Tapi ingat nih, para laki-laki jangan patungan lu, nanti keciduk lu, ya kan. Ceweknya 1, lakinya 100.000 orang. Aduh, gue nggak tahu deh, ya kan. Penjara penuh gitu. Oke deh, sekian dari gue, karena gue nggak tahu harus ngomong apa dan gue nggak tahu harus berpikiran gimana. Apa gue mau patungan? Apa gue harus gimana sih? Aduh, bingung sendiri gue. Udahlah, kita bikin konten yang baik-baik aja. Yuk.